Kalau kemampuan numerasi dan literasi khusus untuk Aceh lagi itu siapa yang lebih tinggi, numerasi kah atau literasi kah? Lebih tinggi. Dikasih suatu teks atau wacana, kemudian dikasih soalnya itu kalau ibaratnya kita Kalau bilang dia baca tahu pasti dipelototin jawaban. aja ada jawabannya, itulah ibaratnya. Dan itu siswa kita Yang penting mereka rapor mereka itu naik, literasi numerasi naik, tetapi mereka tidak melihat sebenarnya sesungguhnya yang diharapkan pemerintah itu. Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Pak Heri, ke Pak Heri dulu ya. Ya, siap. Pak Heri kan dari BPMP. Apa itu BPMP, Pak Heri? Nah, BPMP itu kalau secara judul singkatannya ya, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan. Nah, kita salah satu unit pelaksana teknis dari Kemendikbudristek yang secara hierarki eselon 1 itu adalah Direktorat Jenderal PAUD Didasmen. Nah, jadi BPMP itu tiap-tiap provinsi itu ada satu. Jadi Di semua provinsi ada. Di semua provinsi ada. Jadi BPMP. Nah, jadi di semua provinsi ada tiap-tiap. Jadi kita selaku unit pelaksana teknis di Kemendikbudristek yang salah satunya ya membantu dari Kemendikbudristek itu terkait dengan hal regulasi program-program di Kemendikbudristek. Ya, tentunya kami yang ada di provinsi yang akan meneruskanlah ke masyarakat yang terkait. Kalau kita bicara tugas dan fungsi BPMP apa? Nah, kalau tugas dan fungsi BPMP itu ya memfasilitasi pemetaan, kemudian yang salah satu yang memang yang dasar utama itu adalah terkait dengan advokasi dan pendampingan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada di Kemendikbudristek terkait dengan peningkatan mutu, penjaminan mutu pendidikan. Nah, khususnya kalau kami berada di Aceh, ya di Provinsi Aceh. Jadi wilayah kami juga itu ke 23 kabupaten kota. Oh, luas ya? Ya, jadi BPMP itu ya karena unit pelaksana teknis dan karena tusi kami lebih pendekatannya ke advokasi dan pendampingan, ya mitra kita ya dinas pendidikan baik itu kabupaten kota maupun provinsi ya terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sekarang ini kan kalau Kemendikbud ada kebijakan Merdeka Belajar. Nah, kita salah satunya itu juga mengawal itu. Nah, kebijakan mengawal implementasi kebijakan Merdeka Belajar itu, dan tentunya banyak episode-episode yang salah satunya itu ada asesmen nasional, kemudian ada guru penggerak, sekolah penggerak, nah dan banyak lainnya. Jadi guru penggerak itu di bawah BPMP. Secara langsung tidak, tapi terkait dengan kebijakannya, regulasi, aturannya, bagaimana mendorong berhasilnya program tersebut. Kalau Pak Heri, Bu Yuni juga di bidang apa di BPMP? Iya. Masuk bidang apa, Bu Yuni? Ya, kalau kita itu di BPMP terbagi dalam tim-tim kerja, Pak ya. Nah, kalau kita sendiri di tim kerja 04 itu data 04. Ya, 04 data dan penjaminan mutu pendidikan, itu ketua tim kerjanya Pak Heri sendiri, dan kami ada beberapa fungsional di Pokja 04 itu. Kemudian di Pokja 04, tim kerja 04 ini terbagi menjadi beberapa PIC, ada penanggung jawab yang seperti sudah disebutkan Pak Heri tadi, ada asesmen nasional di situ, ada perencanaan berbasis data, dan ada analisis data pendidikan. Seperti itu, Pak. Jadi itu bicara perencanaan penting juga, Pak Heri ya? Iya, karena kan sekarang ini kan apapun cerita kan dasarnya itu kan harus ada by data, terus kemudian itu bergerak dari perencanaan kan. Nah, jadi kalau emang 01, 02 ada juga apa tuh? 01 apa 02 apa? Jadi karena perubahan secara nomenklatur dan perubahan ini, jadi kita kan sekarang di BPMP itu selain kepala BPMP dan Kasubag, nah jadi yang di bawahnya itu yang membantu kepala itu ada ketua tim kerja. Nah, jadi ketua tim kerja itu kita ada 5, Bu Yuni ya. 5 ya. Yang 01 itu mungkin lebih terkait dengan transformasi pendidikan ya, Yuni ya. Terus yang 02 itu terkait dengan komunikasi dan publikasi. Kemudian 03 itu terkait dengan tim kerja kemitraan. Nah, di saya tuh ketika ini dengan Bu Yuni itu 04. Nah, 04 itu
data dan seperti yang disampaikan tadi, data, perencanaan dan penjaminan mutu. Nah, Kalau sekarang secara provinsial Aceh, bicara soal penjaminan mutu, apa yang bisa Pak Heri gambarkan? nah, kalau penjaminan mutu kan sekarang ini kan kalau terkait dengan kebijakan Merdeka Belajar, nah itu kan episode yang pertama Bu Yuni ya, Iya, terkait asesmen dengan nasional. asesmen nasional. Mungkin kita karena seperti kita ngomong tadi itu bahwa semua itu kan kita harus berbuy data. Ya. Nah, jadi lahirlah kebijakan Merdeka Belajar 1 itu terkait dengan yang kan dulu kan ada pernah dengar kan mungkin ujian nasional. Nah, itu sebenarnya bukan AN itu bukan mengganti ujian nasional, tetapi begitu dihapusnya ujian nasional, lahirlah asesmen nasional. Nah, kebetulan tadi Bu Wayuni yang di bidang Bu Wayuni nih, yang PIC-nya asesmen nasional. Nah, jadi dari situlah apa namanya tuh kita melakukan pemetaan dulu, mengasesmen dulu bagaimana tingkat asesmen itu, misalnya tujuannya untuk pemetakan itu. Mungkin Bu ini bisa menambahkan terkait dengan asesmen itu Iya, tadi. betul sekali Pak Heri. Jadi asesmen nasional ini merupakan episode pertama dari program Merdeka Belajar dari Kemdikbudristek. Seperti kata Pak Heri, bukan sebagai pengganti ujian nasional, namun ketika ujian nasional dihapuskan, muncullah dikeluarkan kebijakan asesmen nasional. Nah, kalau dulu perbedaannya, kalau ujian nasional itu kan dilaksanakan oleh anak di jenjang sekolah akhir gitu. Kalau di SD kelas 6, di SMP kelas 9, dan kalau di SMA kelas 12. Nah, sementara kalau asesmen nasional ini dilakukan untuk siswa yang tidak di jenjang akhir tapi di tengahnya, misalnya di SD kelas 5, di SMP kelas 8, di SMA kelas 11. Nah, kenapa? Karena dianggap siswa kelas akhir ini, di jenjang akhir ini sudah mempersiapkan persiapan untuk masuk ke sekolah berikutnya. Jadi tidak disibukkan lagi dengan ujian-ujian. Nah, kemudian yang kedua, keuntungannya adalah jika diberikan kepada siswa yang di kelas tengah ini, hasilnya itu bisa dilakukan perbaikan dan mereka masih kelas 3 atau kelas 8 di SMP udah naik kelas 9, masih ada waktu untuk perbaikan apa yang kurang dari hasil dari asesmen nasional. Nah, perbedaannya lagi, kalau ujian sekolah dulu itu hasilnya itu untuk per individual siswa itu langsung kan ada hasil ujiannya ya kan dalam bentuk sertifikat ataupun hasil ujian akhir. Nah, sementara asesmen nasional ini dilakukan untuk pemetaan sekolah itu sendiri. Nah, jadi tidak ada hubungannya dengan siswa per individu ini. Hasilnya itu dilakukan untuk memetakan sekolah itu sendiri. Kalau misalnya ada nggak hubungannya dengan rapor pendidikan? Oh, sangat ada, Pak. Nah, kalau bicara rapor pendidikan, kemudian apa esensi rapor pendidikan? Ya, jadi ketika anak-anak kita itu mengikuti ujian yang dimaksud asesmen nasional ini, nah nanti akan keluar hasil namanya rapor pendidikan, hasil rapor pendidikan. Nah, rapor pendidikan inilah yang akan dijadikan oleh sekolah sebagai bahan untuk perencanaan berbasis data. Nah, sedangkan indikator rapor pendidikan apa saja yang dimasukkan? Nah, jadi rapor pendidikan ini memang sumber data utamanya itu tidak hanya asesmen nasional, Pak. Jadi banyak sumber data. Jadi salah satunya 60% itu ya Bu ini ya? 65%, 65% sekitar ya? 65% itu dari asesmen itu. dari asesmen nasional. Nah, yang lainnya dari Dapodik, dari akreditasi sekolah. BPS juga. Ya, benar Ya, sekali. BPS itu terkait dengan APS ya Bu ini. Ya, angka partisipasi sekolah. Jadi terkadang makanya rapor pendidikan itu tidak bisa keluarnya cepat. Terkadang sekolah kita itu kurang pemahamannya seperti ini, kok sudah ujiannya sudah beberapa bulan tapi rapor pendidikannya belum keluar. Berarti Bu Yuni, rapor pendidikan itu wajah pendidikan sebenarnya, wajah sekolahnya. Sangat betul Pak. Wajah sekolah dan wajah pendidikan secara provinsi. Secara provinsi, secara kabupaten juga ya Bu Yuni Iya. ya. Nah, jadi sebenarnya di rapor pendidikan itu sebenarnya sangat komprehensif. Karena saya belum dapat ini Pak Heri. Apa saja item yang masuk dalam rapor pendidikan? Item penilaiannya ya. Iya. Apa Jadi saja? ada dimensi-dimensi Pak ya. Di rapor pendidikan itu ada dari dimensi A sampai dimensi E. Nah, dimensi A itu terkait kemampuan literasi, numerasi, karakter siswa, itu dimensi A. Dimensi B itu terkait dengan angka partisipasi sekolah. Nah, itu tidak muncul di rapor pendidikan sekolah. Dia rapor pendidikan itu ada dua, rapor pendidikan sekolah dan rapor pendidikan Pemda. Iya, jadi kabupaten kota itu juga punya rapor.
Nah, sampai provinsi. Jadi yang muncul di kita rapor pendidikan sekolah. Nah, yang kita lakukan kemarin itu Yang, kan rapor pendidikan sekolah. Itu literasi dengan remunerasi. Iya. Kalau yang satu lagi apa? Angka Karakter. partisipasi Ah, sekolah itu nggak masuk. itu nggak masuk di sekolah. Dia adanya di Pemda. Tapi Pemda ini ada semua, Pak. Dari dimensi A sampai dimensi E itu ada di Pemda. Nah, Cuman kemudian nggak masuk di rapor Jadi- kita. iya. Nah, jadi wajah begini Pak, mungkin saya tambahkan begini ya. Ini Iya. menarik nih. Jadi wajahnya Pemda itu, wajah daerah itu tergantung dengan sekolah-sekolah yang di bawah wilayahnya. Nah, misalnya Kabupaten A misalnya. Nah, bagaimana tingkat literasi, numerasi di Kabupaten A tersebut sangat tergantung bagaimana capaian sekolah-sekolah yang berada di wilayah A tersebut. Literasinya bagaimana, numerasinya bagaimana. Jadi sekarang ini perencanaannya itu tidak cuma sekolah, karena Pemda juga wajib merencanakan perencanaan anggaran bis anggaran itu berdasarkan rapor pendidikan yang terkait dengan SPM pendidikan. Jadi semua itu saling terkait. Jadi intervensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah juga berdasarkan rapor pendidikan tersebut. Jadi ibaratnya begini nih, Pak. Sekolah, satuan pendidikan juga punya rapor. Pemerintah daerah, baik itu kabupaten kota maupun provinsi juga punya rapor. Nah, rapor dari daerah ini, Pemda ini kayak kita sebutkan rapor pendidikan Pemda ini akumulasi ya, begini ya, akumulasi dari capaian-capaian sekolah yang berada di wilayah daerah tersebut. Nah, jadi saling keterkaitan dia. Tingkat kepatuhan sekolah untuk mengisi rapor pendidikan. Nah, itu dia Pak yang menjadi Berapa persen? Berapa animonya bagaimana? iya, itu memang menarik sekali Pak ya. Nah, jadi kan sekolah itu kan melaksanakan asesmen nasional tadi. Ya. Nah, kita harus pastikan baik itu BPMP, Dinas Pendidikan bekerja sama maupun satuan pendidikan itu sendiri harus memastikan bagaimana asesmen nasional itu berjalan sesuai dengan posnya. Ya, prosedur operasional standar yang telah ditetapkan oleh kementerian. Artinya Nah, ini tidak ada. mau kita laksanakan ya? Iya, Mau dilaksanakan ini mau ya? dilaksanakan Bulan berapa? nih bulan 9 Bulan untuk 9. SMP. Agustus ini malah tuh jenjang SMA Untuk nih. jenjang Oh, SMA. oke. Nah, jadi kita harus memastikan itu Pak, karena tidak ada kecurangan di situ, tidak ada siswa yang diganti di situ. Kenapa saya bilang siswa yang diganti? Karena yang menjadi siswa sampel itu kan dia sampel, tidak semua siswa yang berada di jenjang tengah ini. Jadi rapor ya, pendidikan itu itu benar juga. Iya, bisa. benar. Jadi rapor pendidikan itu tidak semua sekolah menjadi sampel. Tapi Semua Semua sekolah. semua sekolah jadi sampel, tapi tidak semua semua siswa. siswa. Nah, Oke, ya ada oke. apa? Ada berarti sekolah aturannya. semua, Iya. tapi Iya. siswanya enggak semua. Iya, Iya. Nah, dia misalnya kalau misal jenjang yang SD Bu ini ya. SD 30. yang diambil. Terus 30 orang. ditambah cadangan 5. Apabila mungkin yang 30 ini yang jadi sampel sasaran, ada Berhalangan. berhalangan atau sakit, jadi boleh dimasukkan dengan yang cadangan ini. Nah, kalau yang SMP dan SMA 45 dan orang. SMK juga itu Cadangan 45 orang 5. cadangan 5. Nah, sebenarnya yang menarik asesmen ini dia memang kalau kita lihat seolah-olah persoalannya sepele ya Bu Yuni ya. Cuma ujian 2 hari yang diujiankan itu literasi, numerasi, Survei karakter dan survei survei lingkungan. belajar. Nah, tetapi proses sebelum asesmen ini sebenarnya sangat harus perlu prepare yang luar biasa. Kan apa? Dari hal Dapodik dulu. Ya, misalnya kalau yang kawan-kawan yang berkecimpung di Dinas Pendidikan kan tidak asing dengan Dapodik ya. Data pokok pendidikan. Nah, jadi Dapodik itu benar-benar harus di-update dan betul-betul kualitasnya betul-betul dibersihkan, data-data siswanya yang tidak ada lagi, yang gurunya tidak sudah pensiun. Nah, itu betul-betul harus clear dulu, harus betul-betul jadi sebenarnya kalau kita ngomong asesmen itu kemana-mana larinya nih, bisa ke Dapodik, bisa ke datanya Disduk Capil, karena terkait dengan APS tadi misalnya kan. Nah, itu jadi hal-hal tuh. Mungkin ini bisa tambahkan. Iya. Jadi pengambilan sampel siswa Pak. Iya. Nah, secara acak ini. Jadi sekolah itu kadang-kadang punya mindset ini takut kalau sempat siswa yang terpilih itu bukan siswa dalam tanda kutip yang mampu atau yang kemampuannya itu di atas rata-rata kita bilang. Jadi mereka agak takut kalau terpilih siswa-siswa yang kemampuannya di bawah rata-rata. Nah, sementara secara sistem itu untuk asesmen nasional itu pengujiannya itu dilakukan sebanyak 100 kali.
Saat uji coba ke 100 itulah yang siswa yang akan menjadi sampel. Nah, oleh sebab itu tidak diragukan lagi untuk apakah data nanti akhirnya asesmen nasional ini bisa menjadi potret satuan pendidikan. Nah, sampelnya itu sudah sangat memenuhi karena sudah dilakukan uji coba sebanyak 100 kali. Jadi terkadang ada mindset dari sekolah bilang kok siswanya cuma 30 orang tapi bisa mencerminkan data untuk kualitas satu satuan pendidikan. Padahal itu telah dilakukan uji coba sebanyak 100 kali dan sampel yang ke 100 itulah yang dijadikan siswa sampel. Nah, jadi yang menarik lagi Pak Muklis, ini kan dari pusat pun akan memberikan bantuan itu. Sekarang bantuan yang diberikan oleh pusat itu berbasis pendampingan asimetris dan pendampingan konsultatif. Nah, apa itu asimetris dan konsultatif? Jadi pendampingan asimetris ini pendampingannya itu diberikan kepada sekolah yang memang membutuhkan. Langsung dari pusat. Iya. Nah, yang membutuhkan ini dilihat dari mana? Dari data rapor pendidikan. Nah, dari hasil rapor pendidikan, misalnya kemampuan literasi dan numerasinya itu kurang untuk sekolah Itu A. yang Artinya guru-guru di sekolah A ini butuh pelatihan terkait kemampuan literasi dan numerasi. Nah, jadi misalnya guru bersertifikatnya itu masih kurang melakukan pengembangan diri. Jadi pusat pun nanti bisa melihat bahwa yang dibutuhkan oleh SDM guru yang ada di sekolah itu perlu ditingkatkan. Jadi sekarang pusat bisa dengan mudah melacak Betul sekali. kemampuan sekolah dan instrumen dan unsur-unsurnya. Dengan syarat balik lagi tadi kualitas pelaksana asesmennya itu betul-betul berkualitas. Karena betul-betul misalnya gini, mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Tidak ada misalnya nggak ada manipulasi. Ya, bisa tidak ada penjokian di situ. Artinya misalnya siswa yang terpilih itu betul-betul dia mengikut. Nah, tidak ada misalnya digantikan dengan siswa yang lain atau siswa yang kelas 3-nya atau siswa yang di atas yang lebih tinggi. Itu Kalau terdapat misalnya manipulasi seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, itu gimana respon dari kementerian? Apa yang mereka lakukan? Nah, karena gini, kita kan sistem kita juga paling menegur atau apa. Tapi kan secara ini juga kita tidak ada satu punishment yang betul-betul ini karena memang jadi saya kembali lagi sebenarnya Ke sekolahnya. ke sekolah sendiri. Mereka mau betul-betul menipu diri sendiri atau memang betul-betul real atau mau pencapaian yang cuma di atas kertas. Tetapi dalam kondisi sana tidak seperti itu. Nah, jadi dan yang kedua itu juga tidak memaksakan ya siswa itu mendrill misalnya gini, semacam kalau begitu dulu kan baru bimbel segala macam kan sebenarnya kan yang diharapkan itu kan sebenarnya bukan itu, tetapi ekosistem di sekolah itu berjalan seperti yang diharapkan. Misalnya guru melaksanakan berdasarkan asesmen siswa dia, karena kan kemampuan siswa tidak yang sama Bu Yuni ya. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi kadang-kadang malah yang sekarang ini mungkin masih ada miskonsepsi ya Bu Yuni di satuan-satuan pendidikan bagaimana yang penting rapor mereka itu naik, literasi numerasi naik, tetapi mereka tidak melihat sebenarnya sesungguhnya yang diharapkan pemerintah itu ekosistem di sekolah itu yang berjalan. Jadi tidak dalam rangka waktu cepat langsung naik atau apa, tetapi bagaimana ekosistem di sekolah itu betul-betul berjalan. Jadi tidak mendrill, tidak membimbelkan siswa yang akan ikut nanti. Karena apa? Kalau dia drill atau dibimbel cuma siswa yang terpilih saja kan, yang merasakan manfaatnya. Sedangkan yang diharapkan oleh masyarakat, dari pemerintah, semua siswa merasakan manfaat dari ekosistem tersebut. Sebenarnya itu merugikan sekolah Pak Muklis. Kalau mereka memanipulasi, merugikan apa? Mereka kan mendapatkan istilahnya rapor pendidikan yang tidak sebenarnya, yang nggak sesuai dengan real dan kondisi sekolah itu. Nah, ketika mereka melakukan perencanaan berbasis data, itu menyusun program-program atau kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah berdasarkan data, datanya itu kan nggak valid. Artinya tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Itu yang pertama, kerugian sekolah. Yang kedua, mereka tidak mendapatkan bantuan apa-apa dari pemerintah pusat. Karena idealnya sekolahnya sudah bagus. Tadi bantuan yang diberikan itu pendampingannya konsultatif dan asimetris. Mereka dianggap sekolah yang nilai capaian rapor pendidikannya sudah tinggi, tidak perlu diintervensi lagi oleh pemerintah. Nah, karena pemerintah sekarang hanya mengintervensi sekolah-sekolah yang rapor pendidikannya rendah. Dan secara umum, siapa yang dominan rapor pendidikan bagus dengan yang standar di Aceh? Kalau dominan tidak bisa kita
bilang ada satu dominan ada tidak karena per dimensi tadi Pak. Kadang ada sekolah yang nilai literasinya itu tinggi tapi rendah di numerasi. Ada yang di numerasinya tinggi tapi rendah di kualitas pembelajaran. Atau saya perbaiki pertanyaannya Bu Yuni dan Iya. Pak Heri. Di rapor pendidikan kan ada pewarnaan. Iya. Oh, iya. Ada merah Iya. yang mungkin butuh sentuhan, hijau, kuning ada gitu hijau dan kuning ya. Betul. Nah, kalau di Aceh itu siapa banyak merah dengan kuning dan hijau? Kalau secara data ini Pak ya, memang sulit ini menjawab nih Pak. Nah, secara data Pak, tidak hanya di Aceh saja, di Indonesia ya, kita satu Indonesia ini, kemampuan literasi dan numerasi siswa kita sangat rendah. Kalau saya gambarkan Oke, begini, saya stop di situ Bu Yuni. Kalau kemampuan numerasi dan literasi khusus untuk Aceh lagi itu siapa yang lebih tinggi, numerasi kah atau literasi kah? lebih tinggi literasi Pak. literasi ya. Literasi lebih tinggi dari numerasi. Artinya kemampuan matematis dan seterusnya itu lebih rendah. Iya. Nah, Karena kalau sebenarnya ini saling berhubungan loh Pak ya. Dan kemudian juga numerasi itu bukan jangan diartikan juga mulu Matematis. matematika Iya. ya. Karena bukan karena ini kan sifatnya tematik ya Bu ini Iya. ya. Nah, bukan matematik. Saya jangan dikatakan begitu sudah masuk matematik itu udah langsung kita fokuskan ke numerasi, enggak juga. Kadang-kadang di matematik itu ada literasi juga ya. Iya. Ya. Nah, mungkin Bu ini lebih teknis gimana Bu Iya, ini? Benar, jadi benar. saya menggambarkan seperti ini Pak ya. Jadi ini kita berbicara berdasarkan data. Jadi data hasil penelitian itu di Indonesia itu 1 dari 2 anak kita memiliki kemampuan literasi di bawah kompetensi minimum. Berarti 50% Pak ya, karena Di 1 bawah dari 2 standar PISA. di bawah standar kompetensi minimum. 1 dari 2 berarti 50% untuk kompetensi literasi. Nah, untuk kompetensi numerasi 2 dari 3 siswa kita memiliki kompetensi di bawah kompetensi minimum. Jadi sekitar 67,7% kalau numerasi. Numerasi. Berarti lebih tinggi numerasi yang di bawah kompetensi Ya, minimum. yang merahnya berarti- Yang merahnya gitu ya. Nah, untuk literasi ini yang 50% di bawah kompetensi minimum itu yang level paling rendah, Pak. Jadi sangat miris. Nah, misalnya siswa kita diberikan suatu bacaan yang bacaannya itu ketika ditanya di soal, bacaannya itu langsung ada di jawabannya itu langsung ada di dalam teks. Maksudnya mereka tidak butuh penalaran gitu. Nah, dikasih suatu teks atau wacana, kemudian dikasih soalnya itu kalau ibaratnya kita Kalau bilang dia baca tahu pasti dipelototin jawaban. aja ada jawabannya. Itulah ibaratnya. Dan itu siswa kita tidak mampu menjawab 50%. Jadi sangat miris. Yang jawabannya sudah ada langsung di dalam teks. Artinya kemampuan membaca Iya. itu masalah. Iya, itu menjadi masalah kita bersama. Ya, Ya. bersama juga. Maksudnya gini, karena memang kadang-kadang kita juga ya, Pak ya. Mungkin saya juga sering merasakan dengan kawan-kawan, termasuk dengan saya sendiri. Memang literasi kita memang mungkin ya agak sedikit rendah. Karena gini, misalnya gini, kita sering mengirimkan surat, entah itu ke kawan-kawan, entah ke kabupaten kota. Padahal di surat itu sudah jelas disebutkan, misalnya tanggalnya berapa, acaranya di mana, kemudian sasarannya siapa, syarat-syaratnya seperti apa. Tetapi kadang-kadang teman-teman di kabupaten kota perlu konfirmasi lagi kan, Pak, ini betul Pak acaranya. Soalnya kita masih nggak percaya diri, misalnya ini kita udah baca, ini udah jelas nih tanggal sekian nih, tempatnya di sini nih, ya kan? Tapi masih kurang pede kita kan dengan literasi kita kan. Nah itu juga kadang-kadang juga menjadi satu akibat apa? Mungkin akibat di kami juga ya, di kita juga Iya. teman-teman masa lalu cara belajarnya yang cuma CBSA mungkin atau apa kan tidak bisa kita mungkin itulah. Jadi memang literasi itu memang menjadi persoalan juga di kita juga sendiri, masih di masyarakat yang dewasa lah misalnya. Itulah seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa begitu kita kirim surat masih perlu konfirmasi, perlu telepon lagi. Pak, ini betul Pak, orangnya seperti ini, yang diminta seperti ini. Nah, ya, jadi mungkin itu salah satu juga memang itu kita rasakan betul Pak. Memang literasi kita memang masih perlu perhatian ya. Ini ya. Terutama di remunerasi ya. Numerasi juga, Numerasi ya, numerasi juga. Kalau numerasi itu
tidak hanya dari segi, memang numerasi itu kemampuan ya, Iya. mengolah pola-pola matematika, tapi bukan berarti orang yang sudah pintar matematika itu numerasinya jalan. Iya. Tapi kalau orang yang sudah punya kompetensi numerasi, pasti matematikanya jalan. Iya. Itu hal yang berbeda. Nah, karena di setiap mata pelajaran itu sebenarnya ada numerasinya, Iya. baik itu di IPA, di IPS, di Di bahasa agama, pun di ya. bahasa, bahkan di olahraga pun ada numerasi. Iya. Kemampuan pola ya. Kemudian kemampuan siswa kita dalam membaca infografis itu juga kemampuan numerasi. Iya. Coba Pak, sekarang kan kita lihat di mana-mana itu nggak dituliskan tulisan lagi, tapi Iya, sudah iya, berbasis iya, infografis. infografis, Ya kan, di bandara kalau kita Iya, temui, iya. sampai di SPBU saja. Ya, Di betul. toiletnya saja Ya. tidak ditulis lagi pria wanita, Wanita. sudah gambar, Gambar. ya kan? Iya, iya, Maksudnya iya, sudah iya. gambar yang Ya, pakai ya, roh untuk ya, ya. simbolis. Nah, Ya, bayangkan kalau siswa kita tidak Ya. punya kemampuan untuk hal itu, jadi sangat sulit. Karena kan numerasi misalnya salah satunya ya di numerasinya misalnya matematika 3 kali 1 kan sama dengan 3. Tetapi kalau begitu dibalikkan di resep 3 kali 1 dengan 1 kali 3 jadi berbeda kan maknanya. Iya, betul Iya, sekali kan? Pak Nah, Eri. jadi hal-hal yang seperti itu kadang-kadang perlu kita memang Iya, kenapa penting literasi numerasi itu. Nah, itu yang mungkin yang ditangkap oleh pemerintah bahwa berdasarkan hasil PISA juga Bu Yuni ya. Karena memang kita di Indonesia masih rendah. Kita Nah, peringkat berapa pisah? kemarin itu 7 kok nggak salah itu tapi saya Dari kurang hafal bawah juga, dari ya, bawah 7 apa peringkatnya. sih, tapi itu perlu kita lihat lagi karena kan 72 pisah apa khusus, ya. pisah kan khusus untuk literasi dan Iya, numerasi. Iya, Dia 4 tahunan sekali ya kalau nggak salah Iya, saya 4 kan. tahun 4 sekali. Nah, itu kan memang itulah yang dilihat oleh pemerintah Kemendikbud ya khususnya. Memang itu jadi persoalan yang serius kan. Nah, jadi kenapa kita kadang-kadang dalam hal di kancah-kancah ini kan kita terkadang itu kan Betul. yang utamanya di situ ya Bu Yuni ya. Nah, setelah itu baru kita penalaran segala macam kan. Pak Eri, Bu Yuni. Saya tadi searching Bu Yuni dan telepon juga kawan-kawan menanyakan rapor pendidikan Aceh. Terus ada satu item, beberapa nggak bisa kita share. Ada satu item kawan tuh sampaikan bahwa rapor pendidikan Aceh itu dominan udah bagus, tapi ada yang merah. Nah, di antara yang merah ini, begitu dia masuk ke dalam itu penyumbangnya itu adalah sekolah swasta. Itu menurut kawan saya tadi. Nah, dalam konteks ini apa yang mesti pemerintah lakukan untuk mendorong supaya sekolah swasta ini jangan menjadi penyumbang rapor pendidikan merah misalnya. Ini untuk perspektif saja, berbagi masukan saja. Gimana Pak Eri? Ya, memang kan perlu juga kita lihat dulu latar belakangnya. Kan saya juga sering kadang-kadang diskusi dengan kawan-kawan yang di dinas waktu kita turun kan. Karena begini juga rata-rata kan yang di swasta ini kan maksudnya kan kalau boleh dibilang hidup segan mati tak mau kan, maksudnya kadang-kadang ada yayasan yang merasa punya lahan atau apa terus membuat sekolah, tetapi kadang-kadang tidak sampai sejauh mana mereka memikirkan bahwa sebenarnya membangun sekolah itu tidak gampang karena perlu begitu sekolah terbangun perlu ada siswa, perlu ada guru. Nah, kadang-kadang begitu siswanya ada, gurunya tidak ada. Betul. Nah, sedangkan ini kan sekolah swasta yang baru membangun nih. Sementara kan di pemerintah kan juga tidak mampu, misalnya gini, untuk mensupport untuk menempatkan tenaga-tenaganya kan harusnya kan beda mungkin dengan swasta-swasta yang lain yang di luar yang memang sudah secara finansial sudah ini. Nah, itu juga satu kendala mungkin. Saya ngomong dari kendalanya. Untuk solusinya, saya pikir mungkin perlu kesadaran kita bersama juga bahwa mungkin masyarakat yang di saat membangun sekolah itu ya dianalisis dulu lah bagaimana cara dampaknya ke depan, bagaimana sumber dayanya, segala macam. Karena apa? Itu juga kita juga banyak turun-turun ke lapangan. Ternyata swasta-swasta itu ternyata kadang-kadang ada yang PBM-nya tidak berjalan lagi ya Bu Yuni ya. Tapi datanya tidak dihapus, didapodik. Jadi begitu itu kan secara nasional kan jadi pembagi misalnya. Misalnya ada sekian sekolah nih.
100. Ya. Nah, yang 200 ini sudah nggak ada sekolah lagi sebenarnya, tetapi datanya masih ada. Tapi pembagian itu juga masuk. Nah, sebenarnya dia tidak punya kontribusi apa-apa. Betul, Nah, jadi mungkin salah satunya mungkin di teman-teman di kabupaten kota bisa mengajukan penghapusan. Kalau sekolah-sekolah yang tidak aktif lagi bisa menghapuskan, mengajukan melalui dinas kabupaten kota atau pengaktifan nomor MPSN-nya misalnya kan di Dapodiknya. Jadi dalam hal itu tidak lagi berkontribusi untuk menjadi rendah pembaginya. Nah, tetapi ada juga memang swasta-swasta yang memang masih ada aktivitasnya dan betul-betul perlu disupport. Itu juga mungkin ya kita bersama-sama lah semua ini kan yang betul-betul. Tetapi yang lebih banyaknya itulah dia sekolah-sekolah swasta setelah kita turun cek ke lapangan ternyata memang sekolahnya sudah tidak aktif lagi, PBM-nya sudah 2-3 bulan. Tapi datanya masih ada. Tapi datanya masih ada. Makanya kita perlu clearkan data sebenarnya di sini Kalau Bu Yuni? Iya. Itulah sebenarnya urgensi sebelum asesmen nasional itu dilakukan, pembersihan data Dapodik. Jadi terkadang ini satuan pendidikan kita itu hanya membersihkan data siswa saja di Dapodik, dalam tanda kutip nih untuk mendapatkan dana BOS. Itu kan butuh ini. Sementara data lain seperti data GTK, guru dan tenaga pendidikan yang lain, itu kan sebenarnya sangat dibutuhkan. Data-data lain yang penunjang saat ditarik data untuk di BUAN itu, ditarik data untuk siswa yang akan mengikuti asesmen nasional, guru yang akan mengikuti Sulingjar. Nah, jadi asesmen nasional itu yang ikutnya ada siswa, ada juga guru yang Sulingjar survei lingkungan belajar. Nah, kalau siswa itu dia ngikut ujiannya 2 hari. Literasi, numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, guru-guru kita ikutnya Sulingjar, survei lingkungan belajar dengan kepala sekolah juga. Semua guru yang terdaftar di Dapodik. Nah, mungkin bagi sekolah-sekolah swasta tadi, gurunya tidak terdaftar di Dapodik. Itu jadi penyumbang merah juga yang menjadi kendala kita bersama. Nah, karena guru itu Jadi harus ada pengisian. banyak variabel sebenarnya yang Iya. mendorong dia sangat Betul banyak sekali. variabel. Bahkan kalau guru itu ngajarnya di 2 tempat, itu dia pengaruh harus juga. mengisi Sulingjar 2 tempat juga, Pak. Oh, gitu. Iya. Karena kan Sulingjar. karena seperti yang di awal Bu Yuni sampaikan tadi Iya. bahwa asesmen itu cerminnya lahirnya bukan ke pribadi si guru atau apa, tapi ke cerminnya ke sekolah. Satuan pendidikan, Jadi iya. karena dia guru tersebut 2 Bu Yuni ya, Ngajar. dua ngajar berarti sekolah A dan sekolah B. Nah, dia harus mengasuhi sekolah A dan harus mengisi di sekolah B. Sebenarnya kalau mau lebih bagus seperti tertib administrasi udah oke sebenarnya. Betul. Kalau sudah tertib Dapodik saja, yang lain Itu aman. sudah paling enggak itu pintu awal masuk Iya. kan sudah bersih datanya segala macam. Baik, Pak Eri, Bu Yuni, kita udah menjelang akhir nih. Tadi udah kasih kode. Tapi saya lihat bahwa Bu Yuni, sekarang kan banyak sekali program-program pemerintah pusat juga menyangkut dengan peningkatan mutu pendidikan. Nah, pada sisi lain kita juga mengenal ada banyak praktek baik. Yang itu rasanya praktek baik tiba tapi tidak orang nggak banyak tahu. Misalnya betul. komite sekolah yang berkontribusi atau guru yang bekerja di luar tupoksi tapi untuk kebaikan sekolah, untuk membangun ekosistem sekolah yang lebih partisipatif, yang lebih kolaboratif, ya kerjasama dengan pihak lain. Nah, sekarang bagaimana posisi praktek baik dunia pendidikan kita di Aceh? Mungkin saya dulu ya, nanti Bu Yuni tambahin silakan. ya. Jadi gini, sebenarnya yang seperti disampaikan Pak Muklis tadi memang kita sebenarnya kalau kita tidak kalah sebenarnya kalau kita bicara praktek baik, kita tidak kalah sebenarnya dengan provinsi-provinsi lain. Nah, tetapi persoalannya kan kita kan sebenarnya kami juga banyak, misalnya kawan-kawan juga kadang-kadang kita kan tugas secara ini kan seperti saya sampaikan di awal bahwa tugas kita salah satunya advokasi pendampingan baik itu ke pemerintah daerah dalam hal ini dinas atau ke sekolah-sekolah kan. Jadi sebenarnya waktu kita turun ke sekolah, kita juga tanya, Bapak Ibu, ini mungkin karena ruang lingkup kami kan misalnya di kami kan terkait dengan perencanaan berbasis data dan data itu berdasarkan rapor pendidikan. Nah, kita kemarin itu kan, kita sering nanya tuh ke sekolah-sekolah. Nah, Bapak Ibu sebenarnya apa sih yang sudah Bapak Ibu lakukan terkait dengan praktek baik segala macam? Oh Pak, kami sebenarnya sudah melakukan A, B, C, D sebenarnya kan. Tetapi yang persoalannya kadang-kadang ada nggak Bapak Ibu tulis? Ada nggak Bapak Ibu videokan dokumentasi? Itu tidak ada Pak. Nah, jadi itu kelemahan kita. Kelemahan kita itu kadang-kadang tidak mendokumentasikan
Nah, kita tidak mendokumentasikan apa-apa yang sudah kita lakukan. Sebenarnya kita sudah melakukan. Begitu saya bilang, sebenarnya Bapak Ibu harus melakukan seperti ini di provinsi yang lain, seperti ini, gini kan. Pak, kami sudah melakukan itu, Pak. Tapi buktinya mana? Itu yang kami tidak ada, Pak. Kan artinya kan maksudnya Nggak kalau terdokumentasi. iya, itu dia. Nah, dokumentasi. Nah, karena kemarin itu berdasarkan dari temuan-temuan di lapangan seperti itu, makanya kami kemarin itu ada membuat kegiatan. Kegiatan itu kebetulan di tim kerja kami yang di Hotel Ayani Bu ini Iya, ya. praktik Itu baik. tiga hari. Itu bagaimana teman-teman di satuan pendidikan itu bagaimana kita mengaji cara menyusun cerita praktek baik itu secara penulisan maupun secara visualisasi konten videonya. Nah, kita buat 3 hari. Karena memang keterbatasan kita juga BPMP secara alokasi anggarannya. Terakhir yang kita undang itu yang kabupaten terdekat dari Aceh Besar sama Banda Aceh. Nah, itu masih berlanjut nih Pak Muklis, masih berlanjut, artinya tidak diayani terus, kita masih tindak lanjut. Nah, ternyata itu Bu Yuni di luar ekspektasi kita. Ternyata baik itu sebagai narasumber Bang Sulaiman Tripa, terima kasih Bang ya sudah membantu kami. Artinya bagaimana cerita praktek baik ini kalau bisa itu tidak cuma sekedar tersampaikan di level sekolah saja, di komunitas sekolah saja, tetapi bagaimana bisa masyarakat luas juga. Nah, jadi kita kemarin tuh di luar ekspektasi sih sebenarnya, melihat antusiasnya kawan-kawan di sekolah, antusiasnya Bang Sulaiman juga, Bang Sulaiman Tripa. Pak Davi juga ikut. Iya, Pak Davi juga ikut dalam hal saya lupa. Jadi kita ini tindak lanjut. Jadi harapannya bagaimana teman-teman yang itu bisa melahirkan sebuah karya baik itu di buku, harapannya mungkin dari sini Bandar Publishing ya bisa membantu kami juga ya kan. Jadi istilahnya dalam hal itu. Jadi itu berlanjut terus. Kita kawal terus dan insya Allah kita sudah berkomitmen dengan Bang Sulaiman. Bang Sulaiman siap membantu dan mungkin nanti Bang Davi juga akan dari segi visualisasinya videonya. Nah itu. Nah, karena apa? Seperti saya bilang tadi bahwa kawan-kawan di satuan pendidikan sebenarnya sudah banyak melakukan itu, cuma tidak terdokumentasi, tidak ternarasikan dengan bagus. Jadi banyak masyarakat atau ini tidak tahu. Nah, harapannya dengan ada praktik baik itu yang tersampaikan ke masyarakat, jadi bisa menjadi sumber inspirasi bagi mungkin sekolah-sekolah lain untuk termotivasi, terpacu apa yang ada. Mungkin Bu Yuni bisa nambahin. Bu Yuni. Iya. Kemudian kalau saya lebih dari segi motivasi guru-guru kita. Pak ya. Ada nggak? Kuat nggak motivasi guru kita? Nah, sebenarnya motivasi guru kita kalau kita push ya sangat kuat. Misalnya seperti pada saat di Hotel Ayani begitu dikasih tahu sama Bandar Publishing mau terbit. Nah, ini motivasi guru kita betul-betul luar biasa ini. Ada rasanya ini mau segera nih bisa terrealisasikan. Nah, memang ini butuh jadi kita ada buat semacam grup di WhatsApp ya. Ini juga yang menjadi kita yang bisa mengawal guru-guru kita yang dari pelatihan di Ayani. Ada 5 sekolah di Banda Aceh dan 5 sekolah di Aceh Besar. Jadi dengan bergabung di komunitas, kadang-kadang bukan guru kita tidak mau dan tidak mampu ya, tapi dengan kesibukan mereka yang luar biasa setelah selesai pelatihan. Sebenarnya yang penting itu pelatihan itu memang penting, tapi tindak lanjut dari pelatihan itu sebenarnya jauh lebih penting dari pelatihan itu sendiri. Nah, jadi kita sangat penting di sini adalah tindak lanjut. Ketika guru kita mendapatkan materi tentang bagaimana menyusun cerita praktik baik, bagaimana memvisualisasi. Nah, mampu nggak guru-guru kita ini untuk mengemas hingga bisa diterbitkan di buku nih misalnya. Itu kan butuh motivasi yang luar biasa sekali di tengah kesibukan sekarang dengan tagihan yang luar biasa ya. Tagihan guru sekarang administrasi. Saya ingat waktu itu di pelatihan di Ayani itu Bang Sulaiman pernah menyampaikan salah satu metode kenapa bisa berhasil juga kadang-kadang perlu tekanan dari eksternal. Nah, karena itu yang kadang-kadang jauh. Misalnya gini, kalau internal kan nanti saja atau apa saja. Jadi kadang-kadang penekanan eksternal itu kadang-kadang lebih harusnya dulu lebih kuat juga lagi itu untuk yang mengikat kan. Baik, Pak Eri, Bu Yuni, pertanyaan terakhir. Kalau misalnya bicara mutu pendidikan Aceh, itu apa yang mesti harus didorong supaya mutunya lebih dahsyat? Kalau dari saya sebenarnya itu semangat kolaborasi sih sebenarnya. Semangat kolaborasi dan juga perencanaannya itu biasanya data. Karena
Nah, data itu ada di mana? Rapor pendidikan. Nah, bagaimana rapor pendidikan itu berkualitas? Pelaksanaan asesmennya juga harus berkualitas. Nah, itu mungkin dari saya. Kalau Bu Yuni, Iya. terakhir Bu Yuni. Tambahan saya adalah komitmen. Komitmen siapa nih? Komitmen kita semua. Nah, tidak bisa komitmen satuan pendidikan saja. Komitmen BPMP, komitmen Dinas Pendidikan, komitmen satuan pendidikan itu sendiri dan juga dengan semangat kolaborasi tadi. Nah, sepintar apapun kita, kalau kita tidak punya komitmen, Ya. nah itu tidak akan jalan. Jadi komitmen dulu ke arah yang bagaimana kita bisa memperbaiki satuan pendidikan itu melalui perencanaan berbasis data yang nantinya itu program-program yang dihasilkan di sekolah maupun di kabupaten kota itu betul-betul berbasis kebutuhan. Ya, bukan berbasis keinginan. Iya, Ya, betul itu- sekali. itu. Karena kalau kebutuhan itu yang butuh itu pasti lebih penting daripada ingin. Ingin Ya, tuh belum tentu ya, butuh. ya, ya. Tapi butuh itu Baik, sangat- makasih Pak Eri, makasih Om Is, kami sudah Yuni. diundang nih. Luar biasa diskusi kita. Saya belajar banyak dari Pak Edi dan Bu Yuni. Artinya memang kalau mau bicara pendidikan banyak sekali Oh, apa kompleksitasnya luar nggak habis Pak. Kita Dan- cuma ngomong-ngomong di sini nggak habis. dan- Yang penting action sebenarnya. Komitmen tadi. Komitmen tadi. Komitmen Iya, tadi. betul betul. Baik, makasih Pak Eri. Terima kasih Bu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.